Halo guys, balik lagi di channel AO Film. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film animasi dinosaurus yang berjudul Jurassic World Camp Cretaceous Season 1 Part 1. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang petualangan 6 remaja di Camp Cretaceous Jurassic World. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah game VR bertema dinosaurus. Dalam gameplaynya, Clint dan player 1 sedang berlari menuju ke titik penjemputan, dan mereka dikejar oleh Velociraptor. Naas, Clint tewas dikeroyok para raptor. Tak lama kemudian, seekor T-Rex muncul dan menerkam player 1. Ternyata game tersebut dimainkan oleh seorang anak yang bernama Darius. Melihat Darius kalah melulu, kakaknya yang bernama Brand menyuruhnya untuk main game My Talking Tom aja. Namun Darius nggak mau nyerah, karena jika dia berhasil menamatkan game itu, maka dia bisa mendapatkan tiket untuk pergi ke Jurassic World. Sesuatu yang sangat dia idam-idamkan bersama dengan ayahnya. Setelah kakaknya pergi, Darius lalu bertapa di kamarnya. Hingga akhirnya timbul keyakinan kalau dia bisa memenangkan game itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung melanjutkan permainannya. Tak disangka, Darius berhasil menyelesaikan misi di game itu, dan dia menjadi orang pertama yang berhak mendapatkan tiket ke Isla Nublar dan bergabung di Camp Cretaceous. Sesampainya di sana, ternyata ada beberapa peserta lain yang juga ikut dalam petualangan di pulau itu. Mereka adalah Brooklyn, Sammy, Ben, dan Yasmina. Mereka dipandu oleh 2 orang mentor yang bernama Dave dan Roxy. Tak lama kemudian, 1 orang peserta lagi baru datang dengan menggunakan helikopter. Dia bernama Kenji. Kenji is here, so let the party commence. Para camper selalu dibawa dengan menggunakan mobil jeep. Dalam perjalanan, mereka saling memperkenalkan diri mereka. Darius adalah seorang camper yang sangat terobsesi dengan dinosaurus. Brooklyn adalah seorang travel vlogger yang cukup terkenal. Sammy adalah seorang camper yang sangat cerewet. Ben adalah seorang camper yang penakut dan suka muntah-muntah. Yasmina adalah seorang atlet yang suka menyendiri. Dan Kenji adalah anak orang tuanya. Dia adalah camper VIP karena anaknya orang kaya. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seekor Compsognathus atau Kompi. Roxy berhasil menangkap dan memasukkannya ke dalam penjara. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan melewati pintu gerbang utama. Tak lama kemudian, mereka tiba di Camp Cretaceous. Roxy lalu menjelaskan aturan mengenai jam malam yang harus dipatuhi oleh semua peserta. Sore harinya, mereka melihat berbagai macam dinosaurus herbivora sambil menaiki Flying Fox. Malam harinya, Darius yang nggak bisa tidur berniat menyelinap keluar untuk melihat dinosaurus. Namun dia dipergoki oleh Kenji dan Brooklyn. Darius bilang dia nggak mau abisin waktu di tempat itu dengan rebahan aja. Walaupun tahu resikonya, tapi Brooklyn dan Kenji akhirnya setuju ikut Darius.
Singkat cerita, mereka sampai di atas kandang dinosaurus. Gara-gara rebutan mau foto selfie, Kenji nggak sengaja menjatuhkan HP Brooklyn. Lalu dengan sok berani, si Kenji turun untuk mengambil HP tersebut. Darius baru sadar kalau tempat itu adalah kandang Velociraptor. Tapi si Kenji dengan sotoy bilang kalau itu adalah kandang ayam. Here, Compy. Tiba-tiba, seekor raptor muncul mendekati Kenji. Kenji yang gemeteran lalu memotret raptor itu. Karena hasil fotonya jelek, si raptor pun marah. Kenji lalu segera berlari ke pintu kandang, tapi pintunya tertutup. Open the gate! Brooklyn yang berusaha membantu si Kenji malah mencet tombol yang bikin tak ada lagi penghalang antara Kenji dan si raptor. Melihat Kenji dalam bahaya, Darius lalu mencoba menolongnya. Please tell me you have a plan. Namun sekarang, mereka berdua malah dikepung oleh para Velociraptor. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba lampu kandang menyala. Roxy melemparkan beberapa potong daging untuk mengalihkan perhatian para raptor. Dan akhirnya, mereka pun berhasil selamat. Setelah kejadian itu, Roxy marah besar kepada Kenji dan Darius. Keesokan harinya, mereka berdua diberikan hukuman, yaitu membersihkan dinosaurus. Sementara yang lain diajak pergi ke laboratorium genetika. Di tengah jalan, Brooklyn pusing mikirin konten video buat channel AO Film. Sementara si Ben, dia lagi asik make hand sanitizer. Sesampainya di lab genetika, mereka bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Wu. We're here for the tour, Dr. Wu. Camp Cretaceous? Kembali ke Darius yang lagi ngoceh-ngoceh nyalahin si Kenji. Dia kesel karena nggak diajak ke lab genetika. This excited about some Dengan santuy, si Kenji bilang dia bakal ngajak Darius melihat dinosaurus yang belum pernah dia lihat. Kenji tahu seluk-beluk tempat itu, karena dia udah 50 kali bolak-balik ke pulau tersebut. Mendengar itu, Darius pun setuju. Kenji lalu mengajak Darius masuk ke dalam sebuah terowongan. Terowongan itu adalah jaringan bawah tanah yang menghubungkan seluruh pulau. Kembali ke lab, mereka sedang menyaksikan kelahiran seekor Ankylosaurus. Ben awalnya geli. Tapi setelah dia ngelihat bayi Ankylo yang lucu dan imut, dia pun langsung menyukainya. Sweet. Ketika Dr. Wu lagi ngejelasin anak-anak, diam-diam Brooklyn masuk ke dalam labnya Dr. Wu. Di dalam, dia ketemu Sammy yang pura-pura mau buang air di kandang T-Rex. What are you doing? I really gotta go. Brooklyn lalu masuk ke dalam kantor Dr. Wu. Di sana, dia menemukan catatan Dr. Wu mengenai seekor dinosaurus yang disebut Indominus Rex. Indominus Rex? Tiba-tiba, Dr. Wu muncul memergoki Brooklyn. Akhirnya, Dr. Wu yang kesal memaksa mereka semua untuk pergi dari tempat itu. Ben pun sedih karena harus berpisah dengan Bumpy, si baby Ankylosaurus. Kembali ke Darius dan Kenji. Mereka keluar dari terowongan dan ternyata mereka sampai di dalam kandang Carnotaurus. Tiba-tiba, Carnotaurus muncul dari belakang. Mereka langsung ngibrit dikejar si Carnotaurus. Kenji berhasil lolos setelah memasuki celah kecil. Namun si Darius malah nyangkut di dalam celah kecil itu. Saat Carnotaurus hampir memangsa Darius, Kenji dengan cepat berhasil menyelamatkan Darius. Setelah itu, mereka ngeledekin si Carnotaurus yang mereka kasih nama Toro. the horns. Mereka berhasil kembali ke tempat semula sebelum ada yang mencurigai mereka. Hit the showers. Darius dan Kenji berjanji untuk merahasiakan kejadian yang baru saja mereka alami. Malam harinya, sebuah drone misterius mendarat di tengah hutan.
Kemudian, seseorang memasang USB ke dalam drone tersebut. Lalu drone itu terbang menjauh. Keesokan harinya, para campers diberi kesempatan untuk menggembala dinosaurus dengan menggunakan Gyrosphere 2 seat. Mereka diatur untuk duduk berpasangan dengan teman yang tidak mereka sukai. Kenji berpasangan dengan si penakut Ben. I'm really getting the hang of this. Yasmina berpasangan dengan si cerewet Semi. A show for two. Dan Darius berpasangan dengan Brooklyn. Saat mereka sedang berkeliling, tiba-tiba langit menjadi gelap, pertanda akan ada badai besar. Dev memberitahu para campers bahwa mereka harus kembali ke camp mereka. Camp. Mendengar itu, anak-anak pun pada kecewa. Stop us, are we? Karena alat komunikasi mereka terganggu, Dev dan Roxy akan memberitahu petugas yang lain, sementara para campers disuruh menunggu. Karena takut dengan ulti Eudora, seekor Sinoceratops kabur ketakutan. Darius yang melihatnya mengajak Brooklyn untuk mengejarnya. Dengan iming-iming, Brooklyn bakal dapat konten yang viral. Brooklyn pun setuju. Melihat Darius dan Brooklyn mengejar Sinoceratops, anak-anak yang lain pun ikut-ikutan. Mereka berusaha menggiring Sinoceratops itu agar kembali ke kawanannya. Sano sandwich, baby. Tapi, niat baik mereka malah membuat keadaan menjadi tambah kacau. Akibatnya, mereka saling terpisah. Yasmina dan Semi terjebak di antara dua batang pohon besar. Gyrosphere Kenji dan Ben rusak akibat nabrak pohon, dan mereka pun terbalik. Sedangkan Darius dan Brooklyn, mereka diserang Sinoceratops yang membuat Gyrosphere mereka masuk ke dalam lumpur hidup. Yasmina dan Semi yang mendengar teriakan Darius dan Brooklyn di radio, lalu berusaha untuk menyelamatkan mereka. Come on. Okay. We're coming, Brooklyn. Di tengah jalan, mereka ketemu Kenji dan Ben yang lagi jalan kaki. Mereka berempat lalu bergegas mencari Darius dan Brooklyn. Exceeding the maximum. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan Darius dan Brooklyn yang hampir tenggelam. Saat mereka sedang berusaha menolongnya, tiba-tiba seekor Sinoceratops muncul. Dengan tenang, Semi mendekati Sinoceratops itu, dan dia berhasil menjinakkannya. Kemudian, mereka saling bekerja sama untuk menyelamatkan Darius dan Brooklyn dengan bantuan Sinoceratops. Hingga akhirnya, Darius dan Brooklyn pun berhasil diselamatkan. Setelah itu, Dev dan Roxy tiba di TKP. Mereka langsung membawa para campers kembali ke camp mereka. Akibat kejadian menegangkan tadi, mereka kini mulai saling akrab. New video to show the Brooklanders. You are now. Malam harinya, Semi tak sengaja memergoki Brooklyn yang lagi ngeliat-liat rekaman video di HP-nya. Dia ngeliat Semi yang lagi ngambil sampel air liur Sinoceratops. Semi pun langsung pergi diam-diam. Sementara itu, Darius sedang teringat ayahnya. Mereka berdua sangat antusias dan bersemangat kalau ngomongin tentang dinosaurus. Jurassic World. Darius dan ayahnya sangat ingin bisa pergi ke Jurassic World. Pagi harinya, sebuah helikopter melintas di atas camp mereka. Despite the pub's owner, Mr. Nasrani. Pada saat yang sama, Dev dan Roxy terpaksa harus meninggalkan camp untuk menemui atasan mereka, yaitu Claire Derings. Back in an hour or two, tops. Di dalam camp, Brooklyn tiba-tiba marah-marah karena HP-nya hilang. Dia curiga kalau Semi yang ngambil HP-nya, karena rekaman video yang dia lihat semalam. I haven't seen it either. Tapi Yasmina langsung membela Semi. Saat mereka lagi berdebat, tiba-tiba terdengar suara auman dinosaurus. Karena penasaran, mereka mau ngelihatnya dari menara pengawas. We could probably see it from the observation tower. Tak lama setelah mereka pergi, terdengar sebuah pemberitahuan dari radio. Saat tiba di menara pengawas, mereka berusaha membuka pintu pagar.
tapi nggak berhasil. Untung ada si Brooklyn. Dengan menggunakan tusuk kondenya, dia berhasil membuka pintu. Lalu mereka semua segera naik ke puncak menara. More stairs. Setelah sampai di atas, mereka melihat seekor Brachiosaurus. Tak lama kemudian, 2 orang penjaga menara datang dan berusaha memperingatkan mereka. Tapi karena pada budek, mereka pun nggak bisa dengar. Have to speak up. Tiba-tiba seekor Indominus Rex muncul. Dalam sekejap, Indominus Rex memangsa kedua penjaga tersebut. Setelah itu, Indominus Rex menyerang dan berusaha menghancurkan menara pengawas. Para campers yang ketakutan lalu berusaha kabur dengan menaiki Flying Fox. Ketika mereka hampir lolos, Indominus Rex berhasil menjatuhkan menara pengawas sehingga membuat para campers terjatuh ke dalam hutan. Flashback ke masa lalu. Darius sedang menemani ayahnya yang sedang sakit. You're gonna get better. You have to get better. It doesn't always go your way. Is that you keep going. You never give up. Darius berjanji setelah ayahnya sembuh, mereka akan pergi ke Jurassic World bersama-sama. Be perfect. Kembali ke para campers. Mereka semua selamat walaupun sedikit luka-luka. Kemudian mereka memutuskan untuk segera kembali ke camp mereka. Everything will be fine when we get back to camp. Tapi begitu mereka sampai, camp mereka ternyata udah dihancurkan oleh si Indominus Rex. Dan semua orang kelihatannya udah pada pergi meninggalkan pulau itu. They must have all gotten away. Saat mereka bingung nggak tahu harus ngapain, tiba-tiba si Brooklyn marah-marah lagi sama Sammy, minta HP-nya dibalikin. Dia nggak peduli dengan apa yang Sammy lakukan. Dia cuma mau HP-nya untuk minta bantuan keluar. Tapi Sammy nggak mau ngaku. Mereka pun mulai saling adu bacot. You and your phone. Karena seru, Kenji dan Ben pun ikut-ikutan adu mulut gara-gara si Ben yang cupu. Melihat teman-temannya pada berisik, Darius lalu berubah menjadi seorang motivator. Dia memotivasi teman-temannya untuk jangan menyerah. Things aren't always gonna go your way, and we never give up. Akhirnya, mereka memutuskan pergi ke selatan taman untuk meminta bantuan. I'm in. Just one dinosaur. It's just one dinosaur. Di tempat lain, terlihat Indominus Rex yang sedang bertamu ke kandang Carnotaurus. Dan film pun bersambung. Demikian alur cerita film Jurassic World Camp Cretaceous Season 1 Part 1. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan kelanjutannya di alur cerita film berikutnya.